Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini mari kita sama-sama menelaah persoalan atau peristiwa hukum yang beberapa minggu bahkan sampai detik ini masih menguras pikiran dan perasaan bahkan perhatian segenap warga Indonesia, di mana terjadi peristiwa pembunuhan Brigadir J yang dimana ditombak oleh rekannya sesama anggota kepolisian. Jadi yang sama-sama kita dengar semua awalnya diberitakan bahwa ini adalah baku tembak atau tembak menembak, dan ternyata oleh karena masifnya gerakan-gerakan kuasa hukumnya, penyidik yang dibentuk khusus sama Kapolri, sehingga ternyata faktanya tidak seperti itu. Ternyata Brigadir J ini adalah ditembak, dan yang menembak ini adalah Brada E. Dan ternyata setelah bergulirnya sebuah penyelidikan dan penyidikan yang lebih mendalam, maka Brada E ini memberikan sebuah keterangan yang sebenar-benarnya bahwa ternyata dia menembak Brigadir J ini atas perintah atasannya. Inilah menjadi persoalan. Tentu berangkat dari persoalan itu, sekarang kita sama-sama membedah persoalan justice kolaborator, karena Brada E ini akan menjadi justice kolaborator nantinya. Justice kolaborator ini sendiri dapat ditemukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA nomor 4 tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum. Tentu dalam hal ini penegak hukum ini adalah penyidik yang dibentuk khusus oleh Kapolri maupun penegak-penegak hukum lainnya. Surat edaran ini menjadi dasar dalam memberikan perlindungan hukum serta berlaku khusus terhadap orang yang menemukan dan melaporkan sebuah peristiwa pidana. Artinya dalam hal ini Brada E ini di satu sisi dia sebagai tersangka, di sisi lain dia sebagai saksi. Kenapa muncul istilah justice kolaborator dalam hal ini? Karena dia sudah siap bekerja sama dengan penegak hukum. Tentu dalam hal ini adalah penyidik kepolisian maupun penasihat hukum atau kuasa hukumnya. Sama-sama mengungkap sebuah peristiwa ini yang sebenarnya. Inilah yang dimaksud dengan justice kolaborator. Selanjutnya, justice kolaborator ini hanya terdapat pada tindak pidana tertentu, antara lain tindak pidana pembunuhan seperti yang terdapat dalam pasal 338 atau pasal 340, pembunuhan berencana sesuai dengan peristiwa-peristiwa ini. Ya, selanjutnya tindak pidana korupsi, terus tindak pidana terorisme, dan kejahatan-kejahatan atau tindak pidana yang terorganisir lainnya. Jadi seperti itu. Jadi artinya
tindak pidana-pidana tertentu yang levelnya extraordinary crime, kejahatan yang luar biasa. Selanjutnya, justice kolaborator ini memiliki syarat-syarat. Artinya tidak serta-merta seseorang itu langsung dikatakan sebagai justice kolaborator. Artinya tidak semua peristiwa pidana itu muncul istilah justice kolaboratornya. Jadi adapun syarat justice kolaborator adalah tersangka bukan pelaku utama atas tindak pidana yang bergulir. Barada E ini jika terbukti dia bukan pelaku utama seperti yang dia sampaikan, maka terpenuhilah salah satu syarat daripada justice kolaborator ini. Yang kedua, tersangka harus mengakui kejahatan. Artinya harus diawali dulu dengan dia mengakui kejahatan tersebut. Dia menceritakan yang sebenarnya peristiwa itu seperti apa. Ya, selanjutnya dia harus bersedia menjadi saksi dalam sebuah persidangan nantinya. Selanjutnya, justice kolaborator ini sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Di Indonesia terdapat beberapa aturan yang kaitan dengan justice kolaborator. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Yang kedua, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011. Yang selanjutnya, peraturan bersama antara Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, dan KPK. Jadi inilah sebagai dasar pijakan atau yang melegitimasi persoalan restoratif justice kolaborator ini, yang melegitimasi Barada E ini untuk menjadi justice kolaborator. Apa kira-kira keuntungannya dalam peradilan-peradilan tindak pidana yang dimaksud? Keuntungan seorang justice kolaborator. Keuntungan menjadi justice kolaborator dalam menjalankan perannya sebagai saksi atau sekaligus pelaku akan mendapatkan perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Terdapat pada pasal 10 ayat 1. Undang-undang tersebut berbunyi, saksi korban, saksi pelaku, dan atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata, atas kesaksian dan atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikat baik. Sementara pada ayat 1, ayat 2 yang berbunyi, dalam hal tersebut tuntutan hukum terhadap saksi korban, saksi pelaku, dan atau pelapor atas kesaksian dan atau laporan yang akan atau sedang atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Inilah sebagai landasan dasarnya, ya. Jadi dilindungi di sini. Selanjutnya, dipisahkan tempat penahanan. Jadi jika Barada E ini ditetapkan sebagai justice kolaborator dalam kasus ini, maka pada prosesnya adalah dipisahkan tempat penahanan. Yang selanjutnya, pemisahan tempat bersaksi. Terus
pemisahan tempat proses penyidikan. Terus keringanan masa tahanan. Keringanan masa tahanan di sini karena memang dia bersikap kooperatif dan mau bekerja sama dengan para penegak hukum, dalam hal ini penyidik dan jaksa maupun hakim, untuk mengungkap sebuah peristiwa pidana ini dengan sebenar-benarnya. Jadi seperti itu. Selanjutnya yang perlu saya sampaikan sebagai akhir daripada penyampaian saya ini adalah Baradae ini, jika benar-benar terbukti bahwa dia menembak Brigadir J ini atas perintah atasannya atau perintah jabatan, maka dalam kitab undang-undang hukum pidana pada pasal 51, jadi dia tidak bisa dituntut karena alasan pemaaf. Ya. Tapi mudah-mudahan, tapi yang jelas kita mewakili semua atau segenap warga Indonesia, mudah-mudahan sebuah peristiwa hukum yang sangat menguras pikiran dan tenaga kita ini maupun perhatian kita ini, mudah-mudahan segera diungkap. Kita percayakan kepada pihak kepolisian, dalam hal ini Kapolri, karena sudah membentuk tim khusus untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus ini. Mudah-mudahan kasus ini benar-benar terungkap supaya dapat meningkatkan supremasi hukum di negara kita tercinta ini, dan supaya kita tidak melukai rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih. Walahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.